Halo semuanya, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai posisi garis pada koordinat kartesius. Seperti apa yang namanya garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, maupun garis tidak tegak lurus. Kita langsung saja. Yang perlu kalian ketahui adalah kedudukan garis. Kedudukan garis itu ada yang sejajar, setelah itu ada yang berpotongan. Nah, berpotongan ini ada dua jenis, yaitu berpotongan tegak lurus dan berpotongan tidak tegak lurus. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi kita punya garis yang sejajar dan garis berpotongan. Nah, garis berpotongan itu ada dua, garis yang berpotongan tegak lurus dan berpotongan yang tidak tegak lurus. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai garis-garis yang sejajar. Garis yang bagaimana sih yang namanya sejajar? Ya, bisa dilihat pada gambar. Di gambar ada dua garis, yaitu garis I dan garis F. Bisa dilihat garis I dan garis F itu disebut sebagai garis yang sejajar. Garis yang sejajar itu kemiringannya sama. Bisa dilihat lagi gambar selanjutnya. Pada gambar tersebut ada garis H dan garis J. Garis H dan garis J itu sama-sama miring, miring ke kanan. Jadi kita bisa sebut garisnya sejajar. Garis selanjutnya yaitu garis K dan garis L. Garis K dan garis L sejajar, sama-sama berdiri itu garisnya. Nah, perlu diingat garis yang sejajar itu memiliki kemiringan yang sama. Dan ketika dua garis atau lebih itu sejajar, maka mereka tidak memiliki titik potong. Selanjutnya, kita akan lanjut dengan garis yang berpotongan. Garis berpotongan itu ada dua, yaitu garis yang berpotongan tegak lurus dan garis yang berpotongan tidak tegak lurus. Kita mulai dari garis yang berpotongan tegak lurus. Bisa dilihat pada gambar. Garis yang berpotongan tegak lurus ini membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambarnya. Pada gambar itu ada garis F dan ada garis G. Garis F dan garis G berpotongan di titik D. Dan sudut yang terbentuk antara garis F dan garis G adalah 90 derajat. Dengan demikian, garis F dan garis G berpotongan tegak lurus. Kita lanjut lagi gambar selanjutnya. Pada gambar selanjutnya ini ada dua garis yang berpotongan di titik A, dan sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Sehingga kita sebut kedua garis tersebut berpotongan tegak lurus. Ingat, dua buah garis disebut berpotongan tegak lurus ketika membentuk sudut 90 derajat. Ibu lanjutkan. Kita akan pelajari mengenai garis yang berpotongan tapi tidak tegak lurus. Bisa dilihat pada gambar. Kita bisa melihat bahwa sudut yang terbentuk antara kedua garis ini adalah 45 derajat. Artinya mereka cuma berpotongan biasa dan tidak berpotongan tegak lurus. Gambar selanjutnya lagi, kita juga bisa melihat bahwa kedua garis tersebut berpotongan, namun berpotongan tidak tegak lurus, karena besar sudutnya itu 122,86 derajat. Ingat, suatu garis berpotongan tidak tegak lurus, artinya sudut yang terbentuk di antara kedua garis tersebut tidak sama dengan 90 derajat. Kita lanjutkan, kita pelajari mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini terdapat garis H yang berwarna biru dan terdapat garis K yang berwarna oranye. Bisa kita lihat bahwa garis H dan garis K ini sejajar. Kemiringannya sama-sama mendatar dan tidak memiliki titik potong sama sekali.
Sekarang perhatikan posisi garis H terhadap sumbu X. Garis H sejajar dengan sumbu X, kemiringannya sama. Garis K juga sejajar dengan sumbu X, kemiringannya sama. Sehingga kita bisa sebut garis H dan K sejajar dengan sumbu X. Kita perhatikan lagi posisi garis H terhadap sumbu Y. Yang ini sumbu Y. Perhatikan garis H dan sumbu Y. Kita juga dapat mengetahui garis H berpotongan tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Selain itu, kita perhatikan garis K. Garis K juga berpotongan dengan sumbu Y dan besar sudut yang terbentuk itu adalah 90 derajat. Jadi kita bisa simpulkan garis H dan garis K itu tegak lurus dengan sumbu Y. Secara keseluruhan, kita bisa lihat bahwa garis H dan garis K merupakan dua garis yang sejajar dengan sumbu X, sekaligus garis H dan garis K merupakan dua garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, ya, di sini terdapat garis H yang berwarna oranye dan garis K yang berwarna biru. Kita bisa lihat bahwa garis H ini sejajar dengan sumbu Y dan garis K juga sejajar dengan sumbu Y. Mereka punya kemiringan yang sama dan tidak terdapat titik potong sama sekali. Sama-sama berdiri itu garis H, garis K, dan sumbu Y-nya. Jadi kita bisa sebut garis H dan K sejajar dengan sumbu Y. Sekarang kita perhatikan lagi posisi garis H terhadap sumbu X. Garis H terhadap sumbu X, kita bisa lihat bahwa sudut yang terbentuk antara garis H dengan sumbu X adalah 90 derajat dan sudut yang terbentuk antara garis K dan sumbu X juga 90 derajat. Garis H memotong sumbu X juga, garis K memotong sumbu X juga. Jadi, garis H dan garis K memotong sumbu X, dan sudut yang terbentuk masing-masing adalah 90 derajat. Kita bisa simpulkan bahwa garis H dan K tegak lurus sumbu X. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai posisi garis terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Belajar yang benar. Kalau nggak ngerti nonton videonya 1 kali, bisa ditonton 2 kali atau lebih. Terima kasih semuanya.